Bombastic side-eye, criminal offensive side-eye. I went crazy over you. Sakit manifest di ujung halah, mata tinggi tak sanggup bicara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Disma Nurmala selaku MC di acara rapat penurunan omset PT Batiku Square kali ini. Kepada yang terhormat Ibu Direktur, Ibu Salsabila Ajaka, Direktur Utama PT Batiku Square, yang saya hormati Ibu Kabag Keuangan, yang saya hormati Ibu Kabag Pemasaran, yang saya hormati Ibu Kabag Kepegawaian, yang saya hormati Manajer Umum, yang saya hormati Ibu Notulis, serta kepada hadirin peserta rapat kali ini yang saya hormati. Alhamdulillahirabbil alamin, puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan. Bagian dan hadirin sekalian yang berkenan hadir pada acara rapat ini, saya juga meminta maaf telah mengganggu waktu dan pekerjaan kalian karena mengadakan rapat dadakan ini. Tujuannya diadakan rapat ini tidak lain untuk menindaklanjuti keadaan perusahaan yang tengah mengalami penurunan omset yang begitu drastis. Tentunya hal tersebut dapat terjadi tidak terlepas karena adanya sebab. Maka tugas kita adalah mengetahui penyebab apa dan mencari tahu solusi untuk menangani permasalahan tersebut. Oleh karena itu, saya berharap setiap peserta dapat berperan aktif dalam setiap diskusi dari berbagai permasalahan yang akan kita bahas guna menciptakan hasil rapat yang bermanfaat untuk perusahaan ke depannya. Terima kasih. Department and all meeting participants. Previously, let me introduce myself. My name is Vivi Rodatul Farihat as the Secretary of Mrs. Salsabila from PT Batik Square, a company engaged in the production of batik clothes. In this meeting discussion, I will discuss the decline in turnover that is happening in our company. Next. According to the graph above, our company's turnover has decreased dramatically this September, which the decline in turnover has occurred from June to September. This is a big problem for our company. Because if left unchecked without making an evolution or effort to increase our company's turnover, it's feared that in the future our company will go bankrupt. Next. After we analyzed the cause of the decline in company turnover, we found two factors, namely external factor and internal factors. Next. From external factors, namely customer dissatisfaction, which we can see in the graph above, in the size June, customers have been dissatisfied with Batik Clothes product, but there are still many there. We can see from the percentage, the customer who feel satisfied are still more than customer who feel dissatisfied.
Until September's percentage, there were 51% of customers who were dissatisfied and disexcited those who were satisfied. The customer comment that our company's batik shirt model is outdated from other companies, so they prefer to buy batik clothes at other companies whose batik shirt models are modern. Next. Meanwhile, from internal factors, there are several employees whose performance is lazy. Some of these employees are often absent without information and when working cannot meet production targets. It can be seen from the graph above that in September, there were 33 employees who were absent without information. This is, of course, must be followed up immediately so that employees no longer do this. Thus are some of the causes of the decline in company turnover. For the solution, it will be discussed in the discussion season. That's probably the only explanation I can give. Thank you to the business director and the heads of the departments and all meeting participants for your attention. Thank you. And wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Ibu Direktur, berdasarkan dari data yang kami miliki, kondisi keuangan perusahaan setahun ini berada dalam kondisi yang tidak stabil. Setelah dianalisis, mengapa hal tersebut bisa terjadi? Ternyata karena tingkat penjualan kita pada tahun lalu sangat tidak melampaui target. Karena itulah keuangan perusahaan kita saat ini tidak stabil. Kondisi gudang semakin hari semakin menyempit. Karena itulah jumlah produksi tidak seimbang dengan jumlah penjualan. Yang untuk itu sebaiknya kita mengurangi jumlah produksi sementara waktu dan memfokuskan pada penjualan yang pada produk yang masih ada. Lalu bagaimana cara agar dapat bersaing? Kita bisa memberi potongan sebesar 10-15%, terutama pada pendistributor, konsumen tetap daripada pelanggan tetap daripada pembeli yang membeli dalam jumlah besar. Keuntungan yang kita dapat memang akan lebih sedikit, tetapi dalam keadaan yang cukup darurat ini, saya rasa lebih baik kita mendapatkan keuntungan yang sedikit daripada tidak mendapatkan keuntungan sama sekali dan barang tidak terjual dan perusahaan pasti yang Atas waktunya, izin Bu Direktur, saya akan melaporkan hasil penjualan selama 1 bulan terakhir. Sebelumnya pada bulan Juni, Juli, Agustus, tingkat penjualan mengalami penurunan kurang lebih 5%. Akan tetapi pada bulan September ini, tingkat penjualan mengalami penurunan drastis, yaitu mencapai 20%. Kami sudah berusaha semaksimal mungkin untuk meningkatkan omset pasar. Akan tetapi, jumlah permintaan produk semakin hari semakin berkurang. Setelah kami teliti ke lapangan, ternyata penyebabnya adalah model batik kami yang sudah tidak modern, pelanggan yang tidak puas, serta terdapat produk pesaing sejenis yang memiliki harga lebih terjangkau daripada produk kita. Sedangkan stok di gudang masih banyak yang belum terjual. Atas MC yang telah memberikan saya untuk bicara dan tidak lupa kepada Ibu Direktur, staf kepala bagian dan serta rekan-rekan yang hadir di sini. Baik, saya akan melaporkan bahwa beberapa pegawai tidak memasuki kerja tanpa keterangan. Oleh sebab ini, banyak pegawai yang harus lembur dan mengerjakan pekerjaan yang seharusnya tidak mereka kerjakan. Hal ini juga karena pekerja yang tidak hadir menyepelekan bahwa tidak adanya aturan. Oleh karena itu, saya mohon kepada Ibu Direktur untuk membuat peraturan untuk khusus kepada pekerja yang tidak masuk tanpa keterangan. Baik, terima kasih. Itu saja Kesempatannya, dari laporan yang telah disampaikan oleh setiap kepala bagian, saya dapat menyimpulkan bahwa hampir setiap bagian menyumbangkan faktor dalam penurunan omset ini. Untuk menangani permasalahan tersebut, apakah dari Ibu Kepala Bagian atau hadirin sekalian ada yang ingin menanyakan atau memberikan pendapat kepada kepala bagian lain? Saya silakan. Saya ingin bertanya kepada Ibu Ida, Kepala Bagian Keuangan.
Kedepannya, saya akan membuat peraturan khusus untuk pegawai yang tidak memperhatikan kehadirannya. Selanjutnya, apakah ada pertanyaan atau masukan lain yang ingin disampaikan? Saya silakan. Izin berpendapat, Bu. Terkait dengan menurunnya tingkat penjualan produk, menurut saya yang harus kita lakukan adalah memperbarui cara mempromosikan produk, karena bisa dikatakan bahwa dari tahun ke tahun perusahaan kita selalu menggunakan cara yang sama dan cenderung monoton. Ide yang bagus, Bu. Menurut pendapat Ibu, cara seperti apa yang efektif untuk meningkatkan penjualan produk kita? Sebenarnya ada beberapa cara yang bisa dilakukan. Namun menurut saya yang paling utama dengan melakukan promosi menggunakan media sosial seperti Instagram, TikTok, dan lain sebagainya. Selain itu juga harus memulai menjual produk secara online seperti e-commerce, seperti menjual produk online secara beberapa aplikasi e-commerce seperti Shopee, Lazada, Tokopedia, dan sebagainya. Maaf izin menilai Ibu, lantas masalah produk yang kita jual dengan memuaskan konsumen. Model yang ketinggalan zaman dan tidak terlihat modern, apakah kita akan memperbaiki model atau sebelum mempromosikan produk, apakah kita akan mempromosikan produk dengan model lama kita? Izin Direktur, jika boleh menambahkan saran, menurut saya ada baiknya jika kita memproduksi produk baru dengan model yang lebih baik sebelum promosikan di media sosial atau melalui di e-commerce agar pelanggan dapat merasa terpuaskan karena produk yang kita jual adalah produk dengan model yang terbaru. Izin Bu Direktur, maaf saya kurang setuju dengan pendapat Bu Hidra. Hal tersebut karena sudah disampaikan di awal bahwa kondisi gudang semakin hari semakin menyempit karena jumlah produksi tidak seimbang dengan penjualannya. Untuk itu sebaiknya kita mengurangi jumlah produksi dan memfokuskan pada penjualan produk yang sudah ada. Lalu bagaimana cara agar bisa bersaing? Kita bisa memberikan potongan harga 10-15%, terutama bagi para distributor, konsumen tetap, dan pembeli yang membeli dengan jumlah banyak. Mungkin saran Ibu Dea lebih tepat, tapi bukankah memberikan diskon yang cukup besar akan membuat keuntungan yang didapat semakin sedikit? Iya benar, keuntungan yang kita dapat memang akan lebih sedikit, tetapi dalam keadaan yang cukup darurat ini, saya rasa lebih baik mendapat keuntungan sedikit daripada barang tidak terjual sama sekali dan perusahaan tentunya akan lebih merugi. Baiklah, kita akan menggunakan saran dari Budaya. Untuk beberapa saat, kita akan mengurangi dan memberhentikan produk dan memberhentikan pembuatan produk untuk beberapa produk yang masih tersedia dalam jumlah banyak. Kita akan mulai memfokuskan mempromosikan produk kita di media sosial dan mulai berjualan online. Juga memberikan potongan harga sebesar 10 sampai dengan 25%. Keputusan ini dipilih selain untuk meningkatkan promosi produk kita, juga untuk mengatasi permasalahan yang ada di gudang. Bukankah begitu, Bu Dea? Benar sekali, Bu. Saya rasa saran-saran yang diberikan akan sangat membantu. Kami akan segera membentuk tim untuk mengurusi segala hal yang berkaitan dengan promosi di sosial media dan juga hal-hal lain yang berkaitan dengan penjualan produk secara online. Adapun yang ingin saya tambahkan adalah kami akan memperluas jangkauan promosi produk dengan mengajukan proposal kerjasama sebagai supplier pada perusahaan yang belum memakai produk kita. Baik, saran diterima. Segera lakukan tindakan-tindakan terkait agar tujuan lebih cepat tercapai. Segera mulai mempromosikan produk kita di media sosial dan buat akun perusahaan di beberapa e-commerce. Adapun untuk masalah biaya, silakan hubungi Bu Ida setelah ini. Apakah Bu Dea siap melakukannya? Baik, Bu, siap. Untuk Ibu Puja, segera lakukan pendataan untuk pegawai yang tidak masuk kerja lebih dari 7 hari selama 1 bulan ini. Berikan peringatan lalu pengarahan untuk lebih memperhatikan kehadirannya. Apakah Bu Puja siap melakukannya? Baik, dapat dipahami, segera saya lakukan.